Shalom, sebagai warga negara kerajaan sorga, kita sedang belajar tentang pribadi-pribadi yang berpengaruh dan juga pegang peran di dalam perayaan Natal ataupun kelahiran Kristus. Ketika Yesus disunat pada hari ke-8, 8 selalu berbicara fatness, berkat, kemurahan, tapi juga permulaan yang baru. 7 hari, lalu hari ke-8 adalah minggu yang baru. Kiranya Tuhan memberikan musim yang baru kepadamu. Dan di sana pada usia 40 hari sesuai firman Tuhan, dia dibawa ke bait Allah. Dan kemudian orang tuanya mempersembahkan. Dan mereka bukan orang kaya, karena asalnya mereka keturunan daripada raja yang paling kaya yang pernah ada di dunia dan tidak pernah ada lagi, yaitu Solomon, David and Solomon. Tetapi karena kutuk yang didapat oleh Raja Yekonia, maka Yusuf cuma menjadi seorang pengusaha kecil-kecilan, kontraktor kecil-kecilan ya. Mungkin saat ini saudara juga kontraktor, kontrak sini, kontrak sana. Tuhan memberkati keturunanmu. Dan apa yang terjadi? Ketemu dengan 2 orang senior. Banyak orang kalau saya bilang, aku ini sudah nggak tua Pak Arifin, sudah nggak bisa apa-apa. Ya punggungnya sakit semua. Di sini ada Simeon dan Hana. Hana itu bahkan usia 84 tahun. Bayangkan Anda usia 84 tahun, dia terus berpuasa, tidak pernah meninggalkan bait Allah dan bersekutu dengan Tuhan. Saya punya seorang ibu, 2 orang ibu saya. Ibu saya sudah bersama Tuhan Yesus. Kalau ada sekarang usia 101, dia dipanggil usia hampir 100. Dan ada mama mertua saya, my mother in love, usia 98. They always pray and bless us. Dan apa yang terjadi? Baru 2 minggu yang lalu, putra dari Pak Hani, jadi cucu daripada Oma Krisanti, itu merayakan weddingnya di Jumeirah, saudaraku. Kita dulu pada waktu datang pada Tuhan keadaan bangkrut, tidak punya apa-apa. Tetapi itulah Tuhan, Dia ingin memberkati kita. Dan Simeon memberkati mereka dan mengucapkan satu nubuatan. Dan nubuatannya peringatan, sebuah pedang akan menembus ke dalam jiwamu. Dan anak ini bukan anak sembarangan. Dia berkata, Tuhan, aku sekarang siap untuk meninggal. Karena mataku telah melihat pengharapan dari Israel. The Tikva of Israel, Jesus Christ. Dia berkata, aku siap untuk meninggal. Saudara, tidak semua orang bisa berkata begitu. Dan dia berkata, anak ini akan jadi tanda heran. Sebuah Simeon, suatu tanda heran yang akan menjadi perbantahan banyak orang sampai hari ini. Orang tanya siapa Jesus Christ. Kita punya tema perayaan Natal sekali ini, Son of God. Son of Man maksudnya. Son of God memang, tapi Son of Man ini orang bingung. Ada nestorian berkata, oh dia cuma manusia biasa. Loh kan. Son of Man itu Bar-Nas dalam bahasa Aramaik. Artinya di dalam Daniel 7. The man child yang dibawa kepada Sang Bapa. Dan akan turun memerintah bersama para orang kudusnya. Di year of preparation, siapkan dirimu untuk memerintah bersama Yesus. Tapi kalau orang ngatur rumah aja nggak bisa, ngatur keluarga nggak bisa, forget it. Nggak mungkin kita akan memerintah bersama Yesus. Kendalikan dirimu sendiri, perhatikan pengajaranmu, biarlah hatimu melekat pada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita belajar dari Simeon dan Hana, senior, tetapi tidak putus asa dan tidak berhenti melayani Tuhan. God bless you. Berkat khusus untuk para senior kita. Tuhan memberkati. Dan saya sudah termasuk senior juga. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian. Puji Tuhan. Saudara, saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Yesus dan hati yang degil. Ya. Saya kira ini adalah pengalaman kita semua. Ya, ada saat-saat di dalam kehidupan kita di mana kekristenan kita itu rasanya datar-datar saja. Ya, kita dengar firman Tuhan, tetapi hati kita enggak responsif. Hati kita menjadi tumpul, tidak peka kepada suara
Tuhan. Kabar buruknya ini adalah sesuatu yang berbahaya, saudara ya, kalau diteruskan ya berlarut-larut dalam kehidupan kita, sesuatu yang berbahaya. Itu kabar buruknya. Kabar baiknya kita enggak sendiri, saudara ya. Biasanya kita cari konco. Ya, pada kesempatan ini saya mau ajak kita merenungkan bersama-sama dari satu bagian dari Injil Markus ya. Pasal yang ke-6, saudara, kita akan sama-sama melihat beberapa bagian dari pasal 6 ini dan juga pasal yang ke-8. Sepertinya enggak mau. Pasal yang ke-6 dari Injil Markus ya. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan bagian tersebut ya, maka kita akan menemukan orang-orang tertentu itu digambarkan menolak Tuhan Yesus ya, menolak Injil. Ya, pertama kalau kita perhatikan di ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, maka orang-orang di kampung halamannya Tuhan Yesus sendiri menolak dia, saudara ya. Dan ini agaknya janggal ya, karena biasanya kalau ada seorang yang berprestasi begitu ya, umumnya orang-orang atau masyarakat sekitar itu akan mengelu-elukan, merayakan keberhasilan orang tersebut. Tetapi perhatikan di sini, orang-orang di kampung halamannya menolak dia. Lalu kemudian lanjut ke ayat yang ke-14 dan seterusnya, saudara, kita melihat figur yang lain yaitu Herodes. Nah, menarik sekali, saudara, nanti kita akan menuju ke sana, tetapi cara Markus menggambarkan Herodes itu menarik sekali, bahwa dia itu suka mendengarkan perkataan dari Yohanes Pembaptis. Saudara, suka mendengar. Tetapi apakah dia kemudian menerima Injil dan bertobat? Tidak, malah justru sebaliknya, dialah kemudian yang menjadi akar ya, yang memulaikan, saudara, eksekusi daripada Yohanes Pembaptis itu, saudara. Nah, ayat 52, saudara, ini rasanya nggak nyambung gitu, saudara ya. Kalau yang bagian yang pertama, orang-orang di kampung halamannya ya memang mereka ini bukan murid-murid Tuhan Yesus. Herodes apalagi, saudara ya. Tapi kemudian begitu kita masuk ayat 52, ini berbicara mengenai murid-murid Tuhan Yesus. Dikatakan di sana, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Saudara, ini berbicara atau merujuk kepada para murid. Jadi dengan kata lain, masalah hati yang degil itu bukan hanya masalah orang-orang yang berada di luar keselamatan, tetapi mereka yang dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi murid-muridnya pun punya masalah yang sama, saudara. Dan menariknya ya, kalau kita perhatikan ya, saudara, ini PR untuk kita sekalian, mungkin nanti di rumah tolong dibaca pasal yang ke-6 dan 8 dari Injil Markus. Bisa? Waduh, awas ya kalau enggak dibaca, Tuhan tahu ini. Sudah perhatikan ya, itu para murid itu, katakanlah kalau bahasa sekarang, mereka itu baru pulang dari mission trip. Mereka menyaksikan karya Roh Kudus yang luar biasa, bahkan mereka melepaskan orang yang kerasukan setan, saudara. Mereka melihat mujizat besar, Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, tetapi perhatikan di sini, hati mereka tetap degil, saudara. Nah,
Pada kesempatan ini saya mau ajak kita sekalian membahas ya 2 pertanyaan. Apa sih yang menyebabkan orang itu kemudian hatinya menjadi degil? Ya, dan kemudian terakhir kita akan menutup dengan sikap dari Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang memiliki hati yang degil. Saudara ya, mari kita awali dengan yang pertama. Pertama adalah ketidakpercayaan. Saudara mari saudara simak ya, mulai ayat yang pertama pasal yang ke-6 saya bacakan untuk kita sekalian. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya, dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Perhatikan ayat yang ke-6a. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Saudaraku, apa sih masalah besar di sini? Nah, ini menariknya saudara. Masalah besarnya adalah familiarity. Saking familiarnya, saking kenalnya, justru kemudian tidak percaya dan menolak. Saudara ya. Kalau kita kembali ke perjanjian lama, saudara memperhatikan bahwa bangsa Israel itu disertai oleh Tuhan dengan cara-cara yang luar biasa. Saudara, mereka sangat dekat sekali dengan mujizat-mujizat besar yang Allah adakan di tengah-tengah mereka. Hadirat Allah sungguh sangat nyata. Mata mereka menyaksikan bagaimana Allah memimpin, Allah bekerja, Allah berkarya dengan cara-cara yang tidak biasa, saudara. Tetapi apakah kemudian mereka berhasil masuk ke tanah perjanjian? Maka kalau kita membaca di dalam surat Ibrani pasal yang ketiga, sebagian besarnya mereka tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Kenapa saudara? Karena ketidakpercayaan. Dan kalau kita tanya lagi, kita push lebih jauh, kenapa mereka tidak percaya? Karena saking familiarnya. Saudara, saking familiarnya. Dan saudara, kalau ini kita bawa ke dalam kehidupan kita, bukankah kita juga begitu familiar dengan firman Tuhan? Setiap minggu kita duduk di tempat ini dan mendengarkan firman Tuhan. Setiap hari kita membaca renungan, syukur-syukur saudara ya. Baca ayat-ayat Alkitab. Kita menerima macam-macam renungan melalui macam-macam platform, saudara, WA dan sebagainya. Kita lihat YouTube, saudara, kita dengar firman Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita hanya sekedar mendengar saja atau kita menindaklanjuti apa yang kita dengar dengan kepercayaan dan ketaatan? Kalau tidak saudara, maka ada potensi
hati kita menjadi degil, tumpul, saudara. Ya, kata degil itu sebenarnya bahasa sehari-hari. Tangan kita kalau kita pakai untuk kerja setiap hari, kulit jadi kapalan, saudara ya. Lalu kemudian kita jadi kurang bisa merasakan, gak sensitif lagi, menjadi tumpul. Itulah yang akan terjadi kalau hati kita, saudara, menjadi degil. Tidak lagi responsif, tidak lagi peka, tidak lagi dengar-dengaran, tidak lagi taat kepada apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Nah, itu sebabnya saudara, Tuhan Yesus satu saat mengajarkan sebuah kebenaran yang sangat penting. Yohanes 12 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Saudara, firman Tuhan ini jelas sekali memberitahukan kepada kita bahwa Allah tidak hanya concern untuk menghapus dosa-dosa kita, mengampuni kita, tetapi Tuhan juga mau menerangi jalan hidup kita. Nah, persoalannya ketika Allah sudah menerangi, lalu kemudian kita tidak mengikuti terang tersebut, maka perhatikan di sini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kegelapan akan mengambil alih kehidupan kita. Saudara, jadi kalau demikian, kalau saya boleh mendefinisikan, saudara, ya, hati yang degil, apa sih hati degil itu? Maka saya mau mengatakan begini, hati yang degil adalah sebuah pilihan untuk tidak mengikuti terang yang kita terima dari Allah, saudara. Hanya sekedar tahu, barangkali luar biasa kita memuji firman Tuhan yang datang kepada Tuhan. Saya sangat diberkati, tetapi sayangnya berhenti di situ. Dan itulah, saudara, yang berpotensi untuk membuat hati kita mengeras di hadapan Tuhan. Ada banyak contoh, saudara. Firaun, Perjanjian Lama, menyaksikan begitu banyak mujizat, perkara-perkara adikodrati dinyatakan di depan matanya. Apakah dia kemudian bertobat, berpaling dari jalan hidupnya yang sesat dan datang kepada Allah? Tidak, saudara. Saul, saya kira juga contoh yang baik. Dia memulai dengan baik dalam kehidupannya, tetapi sayangnya dia tidak mengikuti terang Allah dalam kehidupannya. Dia memilih untuk tidak taat, dan akhirnya, saudara, akhir kehidupannya menjadi begitu tragis. Yudas juga saya kira adalah contoh yang tepat, saudara, yang kita bisa angkat, ya, dalam kaitan dengan poin ini, saudara. Jadi yang pertama, apa yang membuat hati menjadi degil? Ketidakpercayaan, saudara. Lalu yang kedua, kita lanjut, dosa kebiasaan. Bahasa Inggris habitual sin, ya. Dosa yang telah menjadi sebuah kebiasaan. Mari saya ajak kita pindah, ya, pada figur Herodes, ya, yang kita akan membaca di ayat yang ke-20 dan seterusnya, saudara. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Ini yang seringkali luput dari perhatian kita, saudara, ya. Akhirnya ayat 21, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan
perjamuan, saya menggarisbawahi kata tersebut, untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Saudara perhatikan kata perjamuan ya, ini bukan hanya sekedar makan-makan biasa, minum-minum biasa saudara, tetapi ini pesta pora sampai mabuk saudara. Dan ini pasti tidak hanya satu kali dilakukan, tetapi itu menjadi sebuah kebiasaan saudara. Dan ini persoalannya, ketika daging kita beri makan terus, artinya kita tinggal di dalam dosa yang biasa kita lakukan, saudara. Maka disitulah hati kita akan mengeras, hati kita menjadi tumpul terhadap suara Tuhan, terhadap Tuhan sendiri dan karyanya, saudara. Nah itu sebabnya perhatikan di sini ya, apa yang terjadi selanjutnya ya. Kita teruskan ayat yang ke-22. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu sekalipun setengah dari kerajaanku. Ini perkataan apa saudara? Kalau bukan perkataan orang yang mabuk. Benar gak saudara? Ya kan? Gak mungkin kalau orang lagi waras begitu ngomong seperti ini. Ya, ini perkataan orang mabuk. Lalu anak itu pergi dan menanyakan ibunya apa yang harus kuminta. Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dosa yang menjadi sebuah kebiasaan, dia akan membuat hati seseorang menjadi keras. Nah itu sebabnya dalam surat Ibrani kita membaca perkataan ini saudara ya. Hati-hati dengan dosa. Kenapa? Karena dosa itu sifatnya itu selalu menipu saudara. Ya, perhatikan di sini ya ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya, keras, degil hatinya. Karena bukan hanya dosa tetapi ditambahkan keterangan tipu daya dosa. Dosa selalu menjanjikan kesenangan, kenikmatan dan seterusnya. Tetapi saya mau ingatkan, dosa enggak pernah gratisan saudara. Ya. Dia akan menguasai kehidupan kita. Dari mana dia menguasai kehidupan kita? Kalau bukan dari dalam batin kita. Hati kita dibuat tidak lagi peka, tidak lagi responsif kepada suara Allah. Ketidakpercayaan, habitual sin. Yang ketiga, saudara, kekecewaan yang terpendam. Saudara, ini menarik sekali ya, saya membaca bagian ini ulang-ulang kali dan saya mendapatkan sebuah poin penting yang saya mau angkat di sini ya. Mari coba kita sama-sama melihat ya kondisi para murid pada waktu itu. Yohanes Pembaptis pada akhirnya dipenggal kepalanya ditaruh di atas daun talam. Ya. Dan saya percaya itu membuat para murid itu terguncang. Saudara, ya, ini orang yang kepadanya Tuhan Yesus mengatakan gak ada orang yang lebih besar dari dia yang lahir dari seorang perempuan. Ini orang hebat ini, ya.
Akhirnya kepalanya dipenggal dengan cara yang begitu keji, saudara. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau saudara baca bagian ini, mereka itu sibuk meladeni banyak orang, saudara, sampai mereka sendiri itu enggak sempat makan. Jadi kondisinya lapar, lelah, saudara. Ya. Lalu harus ditambahkan, mereka juga bingung. Bingungnya ini kenapa? Nah, saudara, saya mau tunjukkan kepada kita ya, ayat 35-36. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar sini. Saudara, pada waktu itu ya akhirnya Tuhan Yesus memanfaatkan waktu itu mengajar kepada banyak orang ya. Dan hari kemudian sudah mulai malam. Tapi perhatikan di sini ya, suruh mereka pulang supaya mereka bisa membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar sini. Artinya apa, saudara? Pada waktu itu warung-warung itu masih buka. Ya, umpamanya saja, saudara ya, ini kan perkataan para murid kepada Tuhan Yesus. Umpamanya saja Tuhan Yesus membubarkan mereka, mereka akan pergi dan kembali ke tempat masing-masing dan bisa membeli makanan di tengah jalan. Tidak ada masalah sebenarnya, saudara. Ya, tidak ada masalah. Tapi perhatikan di sini, justru pada waktu itu Tuhan Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan itu. Ya. Dan kemudian sisa 12 bakul itu. Mujizat besar terjadi pada waktu itu. Nah, ini kan membingungkan, saudara ya. Yohanes Pembaptis mati dengan cara yang tragis, Tuhan Yesus gak berbuat apa-apa. Tetapi pada saat para murid katakan suruh mereka bubar biar cari makan sendiri, justru Tuhan Yesus mengadakan mujizat, saudara. Padahal gak perlu mujizat itu. Karena mereka bisa kembali dan bisa beli makanan sendiri-sendiri. Mengerti maksud saya ya? Dan saudara, inilah yang sering kali kita alami dalam hidup kita. Kita ini sering kali bingung dengan cara kerjanya Tuhan itu. Pada saat kita butuh sesuatu yang darurat, yang sebuah kebutuhan besar, kita mohon, kita meratap, kita menangis di hadapan Tuhan. Tuhan gak kasih. Tetapi untuk hal yang sepele malah Tuhan kasih kepada kita. Bingung bukan? Saya yakin pada waktu itu para murid itu kecewa, marah, bingung, gak tahu ini saya ikut Tuhan yang modelnya kok seperti ini. Ya. Saya ingat ketika ayah saya kena stroke yang kedua, saudara ya. Saya jaga beliau, ya waktu itu usia beliau itu masih 53 tahun. Ya. Semua kerja, jadi saya yang waktu itu masih pelayanan di Jakarta itu saya jaga ayah saya. Saya nangis di hadapan Tuhan, saya puasa, saya berdoa, saya minta Tuhan jamah sembuhkan ayah saya. Saya kepingin, saudara, ayah saya juga menjadi anak Tuhan. Ya, waktu itu ya beliau selalu kalau ditanya ngakunya dia Muslim, saudara ya, karena pengaruh dari teman-temannya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan panggil beliau, saudara. Ya, Tuhan panggil beliau. Saya marah kepada Tuhan, bahkan sebelum itu saya ngancam sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan panggil ayah saya nggak mau pelayanan lagi. Ngancam Tuhan sudah. Nah, itu tipikal kita semua ya, ngancam Tuhan. Tapi Tuhan punya kehendak yang lain. Kalau saudara tanya, suruh pilih, saya dikasih mobil sama Tuhan.
atau sepeda motor atau apapun saudara ya. Ayah saya disembuhkan oleh Tuhan, saya akan pilih tentu saja ayah saya disembuhkan oleh Tuhan. Tapi justru Tuhan ambil ayah saya dan Tuhan kasih saya berkat yang lain saudara. Ini kadang membingungkan kita dan kalau kita tidak hati-hati saudara ya, itu akan menimbulkan kekecewaan dan kemarahan, dan kalau itu dibiarkan berlarut-larut, saya percaya itu akan membuat hati kita menjadi degil di hadapan Tuhan, saudaraku. Dan inilah pengalaman kita. Di awal khotbah tadi saya mengatakan, saudara, kita semua ya, tanpa terkecuali saudara, kita semua pernah pada posisi tersebut di mana hati kita tidak lagi responsif. Barangkali saat ini kita ada pada titik itu. Berbahaya sangat saudara. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah menyerah, amin, dengan kita. Nah itu sebabnya saya mau ajak apa yang menjadi sikap Tuhan Yesus ya. Yang pertama saudara, dia sabar. Nah ini menarik sekali saudara ya, kalau kita pindah ke pasal yang ke-8, masalah yang sama berulang lagi. Ya. Pasal ke-6 Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Pasal yang ke-8 4.000 orang. Saudara. Ya. Yang satu sisa 12 bakul, yang satunya lagi sisa 7 bakul. Nah pada waktu itu para murid bingung, kita ini makan apa ya? Cuma ada 1 roti saja di tangan kita. Masih mikir saudara, kita ini makan apa? Padahal mereka baru saja menyaksikan mujizat-mujizat besar itu terjadi. Nah itu sebabnya saudara ya, mari kita lihat sama-sama ayat 17 ya. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Sedih sekali Tuhan Yesus. Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Ayat 18, kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat, dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi, saudara? Nah ini sebenarnya ungkapan kekecewaan. Bagaimana mungkin sampai Tuhan Yesus itu tanya lagi kepada mereka, waktu aku kasih makan 5.000 orang, sisa berapa? Mereka jawab 12 bakul. Waktu aku kasih makan 4.000 orang, sisa berapa? 7 bakul. Lah kok sekarang kamu bingung soal makan? Nah menariknya saudara, apakah kemudian Tuhan Yesus lihat catatan daftar murid-muridnya lalu satu persatu dicoreti begitu? Sudah kamu gak usah jadi pengikutku lagi. Apakah itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tidak saudara. Artinya dia sabar kepada kita. Sekalipun itu berulang, dia tetap sabar kepada kita dan dia tidak pernah menyerah. Saya waktu renungkan ini saya menangis di hadapan Tuhan dan saya katakan, Tuhan betapa sering saya melakukan ini berulang kali dalam hidup saya. Tapi saya bersyukur Engkau tidak pernah mencoret nama saya dan mengizinkan saya kembali kepada kehidupan saya yang lama. Tidak saudara. Dia sabar dengan kita. Amin. Saudara ya. Dan bahkan menarik sekali saudara ya. Di ayat yang ke-48 kita kembali ke pasal yang ke-6.
pada saat mereka kemudian pergi lebih dahulu ya pakai perahu, kemudian angin sakal itu datang ya. Angin sakal itu angin yang apa? Kalau satunya lagi apa ya, angin apa saya lupa. Tapi angin sakal tuh angin yang kalau menabrak kita gitu ya. Jadi bukan sejalan dengan kita tapi yang ya menabrak kita gitu. Angin keras yang berembus ya. Itu sangat berbahaya sekali. Nah, perhatikan ya, mereka sudah menjadi degil hati mereka. Tapi perhatikan sikap Tuhan Yesus di sini. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, ya. Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. So perhatikan kata melihat dan datang di sini. Ini semua kata kerja, Saudara. Artinya walaupun kita berubah, hati menjadi degil dan tidak responsif kepadanya. Apakah Tuhan Yesus berubah? Tidak, Saudara. Dia tetap memandang kepada kita. Dia melihat, dia mengamati dan bukan hanya sampai di sana, dia datang. Artinya dia mengintervensi, dia mau turut campur di dalam kehidupan kita. Utamanya pada saat kita menghadapi masalah besar, angin sakal dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah ini sebuah pengharapan yang menyejukkan hati kita? Amin. Faktanya kita sama seperti para murid. Hati kita seringkali menjadi degil di hadapan Tuhan. Tapi ingat ini, Tuhan sabar dan Tuhan tetap akan menolong kita. Nah, saya mau sudahi firman Tuhan pagi hari ini dengan sebuah undangan ya. Pasal 3 ayat 15 dari surat Ibrani, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini. Nah, ini bicara soal kemendesakan, saudara ya, urgency. Jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saudara, mari sama-sama kita periksa kehidupan kita masing-masing. Ya. Barangkali saudara, kita ada pada posisi para murid. Hati kita menjadi degil, menjadi keras, tidak responsif saudara. Dengar firman Tuhan, merasa diberkati, tetapi apakah kemudian ada kelanjutannya? Apakah kita menindaklanjuti dengan ketaatan? Itu yang jadi persoalan saudara. Dan biarlah Roh Kudus menolong kita pagi ini. Amin. Tuhan tolong kita melembutkan hati yang keras dan biar kita terbuka kepada Dia untuk Dia kembali bekerja. Kalau ada dosa, selesaikan. Kalau ada dosa yang telah menjadi kebiasaan, putus hari ini. Amin. Saudara, biar hati kita menjadi hangat kembali.